Bapak Ibu, selamat datang kembali pada sesi pengajaran kali ini. Kalau saudara sudah siap untuk belajar, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama Pak Ibu. Alkitab bilang ini buat kita, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Apakah iman? Iman dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata pistis, Pak Ibu. Pistis punya pengertian yang pertama adalah begini, sebuah realita di mana kita telah dipengaruhi oleh kebenaran sehingga kita ada pada posisi percaya. Pengertian yang kedua dari pistis atau iman adalah begini, keyakinan mengenai kebenaran sebagai sebuah jaminan kepastian. Pengertian yang ketiga dari pistis adalah keyakinan akan kebenaran bahwa Tuhan itu eksis dalam hidupnya kita. Dia adalah pencipta atau sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan dia juga memiliki kuasa untuk memerintah kehidupan saudara dan saya. Nah, coba saudara lihat, dari awal Alkitab mengajarkan bahwa iman itu berkaitan dengan kebenaran. Kebenaran itu berkuasa untuk membawa pengaruh dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita bisa ada pada posisi percaya dan yakin akan kebenaran apa saja yang datang dalam kehidupan kita. Makanya puji Tuhan, kenapa ini yang Alkitab tulis di sisi yang lain bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Untuk bisa hidup dalam iman, saudara dan saya butuh firman Tuhan yang adalah kebenaran. Saya ulang, firman itulah yang akan berkekuatan untuk mempengaruhi kita ada pada posisi percaya. Firman Tuhan itulah yang bisa membangkitkan keyakinan di dalam kita bahwa kita ini memiliki jaminan kepastian dari firman Tuhan yang adalah perkataan Tuhan sendiri. Lalu begini, firman Tuhan akan membangkitkan keyakinan di dalam kita bahwa Tuhan itu nggak jauh dari kita. Dia eksis. Dia ada dalam kehidupan kita. Dia adalah pribadi yang menciptakan segala sesuatu dan sumber segala sesuatu yang kita perlu dalam kehidupan. Dan juga firman Tuhan itu menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan itu maha kuasa sehingga dia punya kemampuan untuk memerintah kehidupan saudara dan saya. Nah, kalau disimpulkan menjadi satu kalimat panjang, iman itu kira-kira artinya adalah begini Pak Ibu. Keyakinan untuk mempercayai kebenaran sebagai sebuah jaminan kepastian karena kita telah dipengaruhi oleh kebenaran itu sendiri, firman Tuhan itu sendiri. Sebuah realita di mana kita meyakini Tuhan eksis, Tuhan maha kuasa, sehingga dia memimpin kehidupan kita, memerintah kehidupan kita, tapi Tuhan juga adalah sumber dan pencipta dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara kembali kepada Ibrani pasal 11 ayat 1, di situ kan Alkitab bilang, iman itu adalah dasar untuk berharap dan bukti untuk sesuatu yang tidak terlihat. Nah, mari kita lihat dulu apa arti dari kata dasar. Dasar di situ, Pak, Ibu, menggunakan kata Yunani hipostasis. Hipostasis itu artinya adalah begini, essence atau substansi. Jadi Alkitab bilang, iman adalah essence atau substansi untuk orang bisa berharap. Tidak ada harapan yang naik atau tidak ada harapan yang muncul tanpa adanya dasar. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa iman itu berkaitan erat dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan seharusnya menjadi dasar untuk saudara dan saya berharap. Sebab tidak ada harapan yang bisa bertahan lama dalam kehidupan kita kalau tidak ada sebuah kepastian yang adalah essence atau substansi dari kebenaran firman Allah. Makanya mengapa sangat penting bagi saudara dan saya untuk bergaul karib dengan firman Tuhan. Alkitab berkata kepada kita bahwa saudara dan saya harus membangun sebuah kebiasaan tiap-tiap hari untuk merenungkan firman Allah. Sebab firman Allah lah yang akan menjadi essence supaya orang itu bisa berharap. Firman Tuhanlah yang akan mempengaruhi kita sehingga saudara dan saya punya keyakinan untuk berharap, punya kepercayaan untuk berharap kepada Tuhan sebagai sebuah jaminan kepastian.
Amin. Nah, dasar atau hipostasis, pengertian yang kedua adalah ini Pak Ibu. Dasar yang teguh yang dibangun dalam pemikiran kita. Jadi artinya kalau kebenaran firman Allah telah pengaruhi saudara dan saya, kita akan ada pada sebuah posisi percaya, dan kepercayaan itu akan menjadi sebuah kepada Tuhan tentu saja. Kepercayaan itu akan menjadi sebuah dasar yang teguh dalam pemikiran kita, sehingga saudara dan saya tidak akan menjadi orang yang gampang sekali diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang lain yang tidak bersumber dari firman Tuhan. Saudara dan saya akan ditemukan sebagai orang-orang yang terbiasa berharap kepada Tuhan karena kita punya substansi dari kebenaran sebagai jaminan kepastian, tetapi saudara dan saya juga punya ini, Alkitab bilang, sebuah dasar yang teguh yang dimulai dari pemikirannya kita. Lalu pengertian yang berikutnya dari dasar atau hipostasis adalah begini, saudara dan saya akan memiliki sebuah dasar yang teguh di dalam pemikiran kita yang akan menggiring kita untuk keberanian berharap kepada Tuhan. Begini Pak Ibu, harapan kosong adalah harapan tanpa dasar firman Allah. Harapan kosong akan hilang begitu saja karena kita nggak punya landasan firman Allah. Sebaliknya, kalau saudara dan saya punya firman Tuhan sebagai dasar bagi kita, sebagai essence bagi kita, maka saudara dan saya akan sangat gampang berharap kepada Tuhan. Tidak ada keraguan muncul di dalam kita, sebaliknya kita akan ditemukan sebagai orang yang berani berharap kepada Tuhan, sebab kita tahu bahwa apapun yang kita harapkan itu ada dasarnya, yaitu firman Tuhan. Cukup jelas ya ini Pak, Ibu? Lalu berikutnya, kata bukti. Bukti di situ artinya adalah elekchos, menggunakan kata Yunani elekchos. Elekchos itu artinya adalah begini, bukti yang sangat meyakinkan karena sudah teruji. Jadi ini yang Alkitab bilang, firman Tuhan itu bukan cuman essence, bukan cuman substansi, bukan cuman sebuah kebenaran yang bisa membuat saudara dan saya punya keteguhan dalam berpikir dan keberanian untuk berharap. Tetapi firman Tuhan itu, Alkitab ternyata bilang begini, adalah bukti yang sangat meyakinkan karena sudah teruji dari angkatan ke angkatan. Makanya semua orang yang beriman Pak Ibu, yang hidup di dalam iman adalah orang-orang yang begini, yang telah mempercayai bahwa tidak ada pegangan yang lain selain firman Allah. Yang lain kurang cukup teruji oleh waktu, sehingga nggak cukup meyakinkan untuk kepadanya kita berharap. Tetapi firman Tuhan itu sudah teruji oleh waktu, sangat meyakinkan, sehingga padanya kita mampu berharap. Saya ulang Pak Ibu, tidak ada iman yang lahir tiba-tiba tanpa landasan kebenaran firman Allah. Saudara dan saya butuh firman Tuhan supaya pada akhirnya iman itu bergerak di dalam kita, bertumbuh di dalam kita. Mari, ayat berikutnya. Saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang kedua Pak Ibu. Alkitab bilang ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, kalimat yang mau saya soroti dari ayat 2 Pak Ibu adalah kalimat ini, Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau saudara punya Alkitab terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara akan menemukan bahwa kalimat yang tadi saya soroti dalam ayat 2, itu kalau dalam bahasa Inggris dibilang dengan kalimat ini, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Jadi Alkitab bilang begini, matanya kita itu harus tertuju kepada Yesus sebagai penulis, author, penulis dari iman di dalam kita. Dan Yesus juga
adalah begini, finisher, orang yang memulai iman dan menyelesaikan iman di dalam kehidupan kita. Berarti ini yang Alkitab bilang. Waktu saudara dan saya berinteraksi dengan firman Tuhan dalam perenungan-perenungan pribadi, lalu firman itu mempengaruhi saudara dan saya sehingga kita ada pada posisi percaya, memiliki keyakinan akan jaminan kepastian, memiliki keyakinan bahwa Tuhan eksis dalam hidupnya kita, Dia pencipta, Dia sumber, Dia adalah pribadi yang maha kuasa untuk memerintah kehidupan kita. Tahukah saudara, pada momen itu sebenarnya iman sedang ditulis oleh Tuhan sendiri di dalam kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya punya dasar untuk berharap dan punya bukti yang sangat meyakinkan karena sudah teruji. Walaupun hari ini kita belum melihat bukti itu di depan mata jasmani kita, tetapi karena bukti dari firman Allah yang Tuhan tulis di dalam hati kita, pikiran kita, perenungan kita akan firman kebenarannya, bukti itu sudah sangat teruji. Itu yang membuat kita meyakini bahwa sekalipun sebuah bukti yang Tuhan janjikan kepada kita belum tampak nyata di depan mata jasmani, tetapi keyakinan kita akan apa yang Tuhan ajar tidak akan goyah, tidak akan teruji. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tetap berani memilih untuk berharap kepada Tuhan, karena kita tahu pengharapan kepada Tuhan itu tidak mungkin mengecewakan. Makanya mengapa? Coba saudara buka dengan saya dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-7, Pak Ibu. Roma pasal 10 ayat yang ke-7. Jadi mengertilah, tidak ada orang yang bisa memiliki iman yang muncul tiba-tiba tanpa firman Allah. Iman yang sekarang ini bekerja dalam hidup saudara dan saya dimulai karena kita memutuskan untuk merenungkan firman Tuhan, kita memutuskan untuk berinteraksi erat dengan firman Tuhan. Pada masa itu, pada bagian itu, Tuhanlah yang akan menulis imannya di dalam kita, supaya pada akhirnya iman itu yang semula seperti layaknya biji sesawi ditanam oleh Tuhan dalam kita, Dia akan bekerja pakai firman-Nya dalam hidup saudara dan saya, sehingga iman itu akan bertumbuh dan mencapai potensi terbaiknya di dalam kita. Itulah sebabnya kenapa Alkitab bilang Yesus adalah the finisher of faith. Nah, mari kita baca Roma pasal 10 ayat 17, Pak Ibu. Roma pasal 10 ayat 17. Alkitab bilang ini, Pak Ibu. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tadi saya sudah bilang kan bahwa tidak ada iman yang muncul tanpa kebenaran, tidak ada iman yang muncul tanpa firman Tuhan. Nah, Roma pasal 10 ayat 17 meneguhkannya. Tapi mari kita soroti kata ini, Pak Ibu, pendengaran. Sebab iman itu timbul karena pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata pendengaran di situ, Pak Ibu, itu menggunakan kata Yunani akoe atau akou. Apakah akoe pendengaran atau akou? Pengertian yang pertama adalah begini: tindakan mengerahkan seluruh kekuatan indera untuk mendengar. Ulang ya, sebuah tindakan untuk mengerahkan kekuatan, seluruh kekuatan indera kita untuk mendengar. Jadi, saudara dan saya diajar begini. Kalau dengar firman, jangan dengar sambil lalu, Pak Ibu. Jangan dengar asal-asalan. Saudara dan saya harus memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan indera kita supaya kita bisa mendengarkan apa yang diperdengarkan kepada kita. Kedua, pengertian dari pendengaran akoe atau akou adalah begini: tindakan mendengarkan pengajaran untuk kepentingan memahami. Jadi sebenarnya kesimpulan dari kata pendengaran adalah begini: saudara dan saya, waktu pengajaran firman Allah diberikan kepada kita,
saudara dan saya akan mengerahkan seluruh kekuatan panca indera kita, indera mendengarnya kita, supaya kita fokus mendengar, karena tujuan kita dari pendengaran itu adalah kita memahami apa yang diajarkan kepada kita. Nah, perilaku ini penting Pak Ibu, supaya pada akhirnya iman itu muncul di dalam kita. Ingat, tadi saya sudah bilang kepada saudara bahwa kebenaran, yaitu firman Allah, itu kalau diajarkan buat kita, itu selalu mempengaruhi kita, sehingga kita bisa ada pada posisi percaya, kita bisa ada pada posisi meyakini bahwa firman Allah itu jaminan kepastian. Nah, perilaku mendengarnya kita, itu kita harus ganti Pak Ibu. Sebelum COVID-19, saya terbiasa Pak Ibu tiap minggu itu akan terbang. Nah, ini yang terjadi pada saya. Setiap kali saya turun dari pesawat, saya selalu punya masalah dalam mendengar. Makanya kadang-kadang kalau orang yang jemput saya di bandara ajak ngomong, saya akan minta tolong mereka ulang lagi. So, kadang-kadang yang terjadi adalah saya punya telinga susah sekali mendengar Pak Ibu. Makanya supaya saya bisa memahami bagaimana mereka isi pembicaraan mereka, saya akan memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatan indera mendengar supaya saya bisa nangkap apa yang mereka berupaya untuk komunikasikan. Nah, hal yang sama harus kita pakai pada waktu kebenaran firman Allah diajarkan kepada kita. Karena begini, mendengarkan dengan seksama akan menolong saudara dan saya untuk gampang paham firman yang diajar kepada kita. Kenapa kita harus paham firman Tuhan yang diajar kepada kita? Karena ini yang kita mau. Pemahaman itu mempengaruhi saudara dan saya, sehingga kita bisa ada pada posisi percaya kepada firman Allah. Kita bisa ada pada posisi meyakini firman Allah sebagai jaminan kepastian. Nah, tadi saya sudah bilang, Yesus itu the author and the finisher of our faith. Dia menulis. Jadi waktu firman Tuhan diajar kepada kita, bukalah diri begitu rupa. Seriuslah mendengarkan pengajaran. Karena pada momen itu, Kristus pakai firman-Nya akan menulis iman di dalam kita, melepaskan benih iman di dalam kita, lalu kemudian membiarkan iman itu bertumbuh dalam saudara dan saya, sehingga pada akhirnya iman kita itu menjadi sempurna, ada pada titik pertumbuhan yang maksimal, ada pada akhir dari kekuatan iman itu sendiri. Amin. Perilaku mendengarnya kita perlu ubah Pak Ibu. Nah, mari saya jelaskan dulu kepada saudara realita dari kehidupan beriman. Ada banyak orang meyakini bahwa kehidupan beriman adalah kehidupan yang begini. Waktu kita minta, kita dapat. Itu bukti dari imannya kita. Kalau orang minta dan orang tidak dapat, maka orang itu terbukti bahwa orang yang tidak memiliki, sebagai orang yang tidak memiliki iman. Nah, mari saya luruskan Pak Ibu. Iman dalam kehidupan seseorang tidak bisa diukur hanya gara-gara realita ini. Minta dapat dan minta tidak dapat. Saya ulang ya. Minta dapat, kita bilang orang itu beriman. Minta tidak dapat, kita bilang orang itu tidak beriman. Nah, ukuran iman tidak bisa ukuran orang beriman itu tidak bisa diukur dari berapa banyak yang mereka dapat, Pak Ibu. Tetapi ukuran orang beriman itu bisa diukur dari seberapa dalam mereka berhasil dipersuasi oleh kebenaran sehingga mereka ada pada posisi mempercayai Tuhan. Ukuran iman di dalam kita itu dapat dilihat dari seberapa besar keyakinan saudara dan saya bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah jaminan kepastian, essence, substansi bagi kita untuk berani berharap kepada Tuhan. Essence atau substansi yang membuat pikiran kita menjadi sangat teguh berpegang kepada firman Tuhan. Nah, iman diukur dari itu, bukan diukur dari seberapa banyak kita dapat. Sebab dalam hidup tiap-tiap hari, orang suka bilang begini kan, bahwa kalau ada orang tertentu atau ada pendeta tertentu yang minta sesuatu,
lalu langsung dapat, maka orang tertentu atau pendeta tertentu dibilang bahwa orang itu hebat imannya. Sedangkan ada orang tertentu atau pendeta tertentu yang minta sesuatu dan nggak dapat juga gitu. Lalu kita bilang bahwa imannya nggak gede, imannya nggak kuat. Nah, statement kayak gitu itu statement Pak, Ibu, pernyataan yang nggak ada dasar. Sebab mari saya ulang, kekuatan iman di dalam seseorang itu bisa kebaca pada waktu dalam suasana atau dalam musim apapun, dalam realita apapun, mereka punya keyakinan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, keteguhan mempercayai Tuhan, itu nggak berubah. Nah, saya kasih bukti kepada saudara. Mari, saya undang saudara untuk buka dengan saya dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mari saya baca ayat 13 sampai dengan, ayat 13, lalu kita lompat ke ayat 36 sampai dengan ayat 39. Saya ulang Pak, Ibu, Ibrani pasal 11 ayat 13, lalu kita lompat ke ayat 39 sampai dengan ayat 36 sampai dengan ayat 39. Oke, kalau saudara sudah siap, sudah dapat, mari saya baca. Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Ayat 36, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam goa-goa dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Coba saudara perhatikan. Di ayat 13, Alkitab memulainya dengan kalimat begini, dalam iman mereka. Berarti kan artinya ayat 13 itu lagi menjelaskan kepada kita bahwa ini ada nih satu kelompok orang-orang yang hidup di dalam iman. Sudah? Nah, sekarang mari lihat ayat 39. Dan mereka, orang-orang kelompok yang hidup dalam iman ini, semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan, sekalipun, Alkitab bilang apa? Iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ini kan sisi yang berbeda. Kalau saudara baca Ibrani pasal 11 ayat 1 ke bawah sebelum ayat 13, saudara akan menemukan cerita-cerita hebat tuh tentang Nuh, Musa, Abraham, Henok, Rahab, orang-orang yang menerima tuh penggenapan janji karena mereka didrive oleh iman. Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada kebenaran firman Allah yang adalah jaminan kepastian buat mereka. Tapi start dari ayat 13, Alkitab bilang begini, ada orang-orang tuh yang hidup di dalam iman yang ternyata nggak enak banget nih Pak Ibu, nggak enak sekali nih. Mereka sudah mati pun, mereka itu tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi di ayat 39 Alkitab bilang begini, sekalipun iman mereka itu memberikan kepada mereka kesaksian mengenai apa yang baik. Jadi coba saudara lihat, ada ternyata orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selama mereka hidup, mereka sangat bertahan, meyakini, teguh meyakini firman Tuhan yang adalah kebenaran. Mereka sangat teguh meyakini bahwa Tuhan itu eksis, Tuhan itu pencipta, Tuhan itu sumber, Tuhan itu adalah pribadi yang berkuasa, memerintah, dan berdaulat dalam kehidupan. Bahkan begini, waktu mereka nggak menerima apa yang dijanjikan untuk mereka pun,
Ternyata iman di dalam mereka itu nggak gugur, Pak Ibu. Coba saudara bayangkan, Alkitab itu berupaya menjelaskan bahwa ada orang-orang yang hidup dalam iman, tapi mereka diejek. Hidup dalam iman, tetapi mereka didera. Hidup dalam iman, tapi mereka dibelenggu, dipenjara, dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Lalu pakaiannya mereka bukan pakaian mewah. Pakaiannya mereka adalah pakaian yang berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Dulu itu nggak terlalu mewah, tapi kalau sekarang kan kulit domba tuh mahal, Pak Ibu. Itu barang mahal untuk hari ini. Tetapi ini yang Alkitab berupaya beritahu kepada kita bahwa begini, itu yang tadi saya bilang. Saudara dan saya nggak bisa ukur besar iman orang hanya gara-gara orang tersebut mendapatkan sesuatu yang dia minta, lalu mengerdilkan iman seseorang yang kita lihat dengan siapa kita berinteraksi, mengerdilkan iman mereka sambil berkata bahwa dia sih nggak punya iman, dia tuh imannya kerdil banget. Kenapa? Karena dia nggak dapat apa yang dia minta. Nggak bisa, Pak Ibu. Iman itu adalah realita begini. Saudara dan saya tetap mempercayai Tuhan dan firman-Nya dan kebenarannya sebagai sebuah jaminan kepastian di dalam kehidupan kita, sebagai esensi dasarnya kita. Pikiran kita teguh berpegang kepadanya, pikiran kita tetap berani berharap kepada firman Allah. Tuhan beri, puji Tuhan. Tuhan nggak beri, itu nggak mengganggu keyakinan kita terhadap Tuhan dan perkataan firman-Nya. Nah, baru itu tuh orang disebut memiliki kualitas iman seperti yang Yesus telah tulis di dalam kita, seperti yang Yesus telah memulai, dan Yesus juga akan mengakhiri iman itu sampai kepada iman kita tiba pada titik potensi terbaik bekerja di dalam kita. Amin, Pak, Ibu. Jadi mari kita uji diri sendiri. Apakah kita adalah orang-orang yang hidup di dalam iman nggak, Pak, Ibu? Pada posisi begini, waktu kita minta, kita dapat, kita mempercayai Tuhan. Waktu kita minta, kita nggak dapat pun, kita akan tetap mempercayai Tuhan. Kita harus tetap dikenal sampai akhir pertandingan hidup kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Karena begini, Alkitab tadi bilang, orang-orang yang menerima kesaksian bahwa mereka akan memperoleh apa yang dijanjikan, merasa bahwa kalau toh mereka mati, lalu mereka tidak menerima apa yang dijanjikan, mereka sudah tahu dari awal, kami ini pengembara di bumi. Kalau toh di bumi kami nggak dapat, maka di dalam kekekalan kami akan menikmati apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Itu yang membuat orang bisa bertahan sampai akhir, mempercayai Tuhan, dan tidak meragukan Tuhan hanya gara-gara musim berganti, cerita berganti, dari tertawa menjadi menangis, dari menari menjadi meratap. Itu tidak akan mempengaruhi keyakinan kita terhadap Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Amin, Pak, Ibu. Mari jadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, karena landasan kita adalah pengajaran firman Allah yang kita serap habis, yang berubah menjadi keyakinan, yang berubah menjadi sebuah jaminan kepastian buat kita. Saya berdoa kiranya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan sampai akhir. Dijawab doanya kita atau tidak dijawab doanya kita akan tetap solid mempercayai Tuhan dalam pemikiran kita. Kita teguh percaya kepada Tuhan, kita tetap berani berharap kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan berdaulat memerintah kehidupan kita. Apa saja yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita tidak pernah bermaksud jahat, tetapi akan selalu mempertemukan saudara dan saya dengan kegemilangan dari rencana itu sendiri. Amin. Saya selesai, Pak, Ibu. Saya undang saudara, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami berdoa biarlah kami menjadi orang-orang yang berani memberi telinga kami untuk mendengarkan pengajaran firman Allah, supaya biarlah waktu kami memahami firman Allah, kami berubah menjadi orang-orang yang sangat dipengaruhi untuk percaya kepada Tuhan dan meyakini firman itu sebagai esens atau substansi kami berharap. Kami berdoa biarlah Tuhan tetap mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kami, menjadi author dan menjadi finisher of faith di dalam kami, sehingga pada akhirnya waktu kami berinteraksi dengan firman Tuhan, iman di dalam kami menjadi semakin bertumbuh, kuat, mengakar,
tidak tergoncangkan, kami semakin berani berharap kepada Tuhan, sebab kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Latih kami dalam hidup tiap-tiap hari, supaya kami teruji sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan membiarkan kedaulatan Tuhanlah yang memerintah kehidupan kami. Seluruh firman ini kiranya Tuhan materaikan dalam pertimbangan kami dan dalam perenungan kami, supaya seumur hidup kami terlatih sebagai pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau saudara diberkati dengan pengajaran ini, jangan lupa subscribe, lalu kemudian bagikan kepada sebanyak mungkin orang, supaya kita bersama-sama belajar firman Tuhan, lalu memahami kebenaran, bertumbuh di dalam kebenaran, terbiasa didapati mengerjakan kebenaran dalam perilaku tiap-tiap hari, supaya pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.